pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Di episode pertama kita udah kedatangan yang jago nyanyi. Nah, di episode kedua kali ini gak kalah keren dari yang episode pertama karena masih ada dalam bidang tarik suara juga. Tapi kalau suara musik kayaknya udah gak asing banget ya. Ini suaranya ya suara emas banget, bisa dipakai kemana-mana, bisa jadi voice over talent, bisa jadi dubber, bisa jadi announcer. Aduh, kayak ini udah keren banget ya. Rasanya semakin jumawa. Oke deh, tanpa berlama lagi ini dia AM Voice. Halo. Mana dong suaranya? Oh ini kali ya, kayak kalau misalnya biasa-biasa aja manggilnya AM Voice kurang enak, kayak harus AM Voice. Yes. Oke, langsung aja ya. Ini dia AM Voice. Hai AM Voice. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja sih sekarang akhir-akhir ini? Yang paling sibuk dong ini. Alhamdulillah yang pasti pertama-tama adalah sibuk kuliah ya. Terus Ya. juga dan kerjaan-kerjaan di luar yang lainnya gitu sih. Kalau Sama himpunan satu tadi. lagi? Sama. Enggak. Kemarin sempat megang satu proker di Unpad. Terus gak usah dibuka lah. Aduh. Kamu juga kayaknya. Oh, iya. Betul. Ya kemarin habis megang Prabu. Nah terus Prabu kan udah selesai. Sekarang sih balik lagi menjadi mahasiswa biasa yang nggak punya jabatan. Oke. Bawa. Kasihkan aja. Buat teman-teman yang mau ngasih job ke Nisa, Boleh. boleh banget ya. Ini udah promosi lagi ya, Wak? Udah Ya, promosi baru ya. awal padahal ya. Oke, sebelum kita nanya-nanya tentang AM Voice nih, aku pengen kalian berdua kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Tapi kenalannya itu pakai nada bicara AM Voice nih. Yang Gimana masuknya nada itu bicara? kan biasanya kalau misalnya orang-orang perkenalan ya udah perkenalan aja gitu kan, karena ini voice over talent jadi nggak boleh yang biasa-biasa aja, harus pakai nada-nada yang AM Voice. Tapi intro ala kalian nih. Oke. Boleh, mungkin aku hitung kali ya. Oke. Oke, udah siap kan? Ya, Siap. siap. Oke. 1, 2, 3. Selamat datang di AM Voice. Bersama kami Nizar Ali. dan Hanifah Mo. Nah, gitu aja lah ya. Beda lah ya. B yang Bibi. Masuk. Udah masuk belum nih jadi voice over talent? Boleh. Boleh dipanggil kali ya. Ngede, bercanda. Oke deh AM Voice. Kayak aku udah mulai kepo-kepo nih, kayak apa aja sih prestasi dan juga arti dari AM Voice ini. Mungkin aku pengen tahu dong, ada seluk-beluknya nggak sih kenapa dinamain AM Voice? Oke. Oke. Siapa? Siapa? Lo dulu deh. Kenapa ngikutin kata-kata gue? Oke, mungkin buat mengawali kali ya. Sebenarnya AM Voice ini dibentuk ini tuh sebenarnya bisa dibilang juga nggak sengaja nggak sengaja deh ya. Karena sebenarnya waktu itu kita lagi mau mengikuti sebuah kompetisi, kompetisi kayak nasional gitu ya, kayak antar kampus gitu. Boleh disebut Nggak nggak boleh atau sih. rahasia gitu? Sebenarnya Nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Nggak apa. malah semakin kita bisa jumawa. Emang apa tuh? Aji Saka Aji Saka UGM. UGM. Jadi waktu itu ada Oke. namanya lomba podcast. Lomba podcast terus kayak emang sebelumnya kan sama Ate emang udah Udah sering sering proyekan bareng project deh. bareng lah. Gitu Ya. sampai akhirnya yaudah nge-guide deh gitu. Nah kalau misalnya asal usul AM Voice-nya silahkan. Sebenarnya ya kalau Cepat. misalkan ngomongin ada dua sih gitu, kayak kalau misalkan mau ngelihat secara simpelnya cuma Atek dan Much voice aja gitu. Bener. Dari nama AM gitu. Kayak persahabatan zaman dulu. Ya, Tapi kayak kurang gitu, lebih, bener ya. kayak BFF BFF forever gitu. Yes. BATM jadi BAM. Aduh, Bam. bang. Lanjut lagi. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin secara filosofis, karena waktu itu juga kita ngomongin yang ngangkat sebuah podcast gitu, kita kan kayak pengennya nggak mau dibawa biasa nih gitu, ada pengen satu pembawaan yang dibawa khusus, makanya muncul AM Voice yang mana kayak itu tuh menggambarkan waktu malam gitu, dimana kita biasanya overthinking, terus juga banyak pemikiran-pemikiran yang kayaknya dirasa suatu hal yang benar tapi kita suka banyak berantem-berantem. Iya. Makanya namanya AM Voice gitu. Jadi Iya. suara-suara yang ada di malam hari. Hantu kayaknya. Iya. Waktu Indonesia bagian overthinking. Nah, itu dia.
dan memang waktu itu kita cara pembawaan si podcastnya pun juga seperti itu gitu. Kayak kita lebih ke ngobrol tengah malam, kayak suara kita juga jauh lebih deep gitu ya, lebih lembut kayak gitu, terus kayak lebih pelan juga speednya kayak gitu-gitu pembawaannya. Berarti buat menemani teman-teman di rumah yang lagi overthinking tengah malam. Yes, betul. Gue dong ya. Iya. Oke. Nah, kenapa sih bisa AM Voice itu Ate dan juga Mus? Emang apa yang bikin kalian jadi klub gitu bisa berdua kayak gini, asal usulnya dari mana? Mungkin kalau misalkan Bea dan Ate jadinya AB kan? Iya. Terus atau nggak Bea sama Mu jadinya BM. Iya. Jadi banyak mau ya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang klub tuh sebenarnya juga karena kita satu prinsip, Apa tuh? jumawa. Tolong kalau mau menjelek-jelekan diri jangan bawa-bawa orang. Emang konsepnya kayak gitu, emang saat itu pertama kali kita ketemu tuh seperti itu. Jadi kayak waktu itu kita pertama kali ketemu itu di kelasnya Pak Nobi ya. Di kelasnya. Kayaknya nggak usah terlalu begitu detail sampai Pak Nobi dan kelas apa gitu. Gak ada tau ya, gak ada tau juga ya. Siapa Pak Nobi? Oh, Iya, Pokoknya pokoknya itu siapa jadi? dosen. Kirain ada juga. Tetangganya Ibu Kokom. Oh, Nah. sampai Iya. emang. Ya, si Ibu Kokom ini itu tuh dulunya kerja jadi tukang seblak. Itu bener apa? Enggak, bohong. Oh. Enggak. Jadi waktu itu emang kelas pertama itu tuh waktu itu hari pertama masuk kuliah Iya. saat itu. Maba ya? Ceritanya maba nih. Terus kita tuh di mata kuliah itu tuh ngenalin diri kenalin diri ke depan gitu kan. Terus nih orang kan kenalin gitu, terus kayak dia bilang kalau misalkan dia anak kabaret, terus dia punya background kayak bisa edit audio gitulah, terus kayak ngerasa kok sama gitu, kok anak kabaret, terus juga concernnya di audio mixing juga gitu. Beres kelas Langsung ngobrol. Chit-chat nih. Ada satu cewek muka dateng nih. Aduh. belum lebih ke belum saat lebih ke itu belum. Oh, belum. Belum kelihatan. masih polos. Oke, ya. Terus akhirnya ya diajakin ngobrol, ternyata pas dilihat latar belakang yang sama malah jadi kayak kok kayaknya ada satu kesamaan yang ngebikin kita secara project lama-kelamaan bisa nyatu bareng nih gitu. Kayak gitu. Iya, terus waktu itu tuh waktu pas pertama kali ngajak ngobrolnya, waktu itu lagi mau keadaan mau keluar kelas kan, kayak nyegat nih orang gitu. Teh, lo emang anak kabaret mana gitu. Nah ya terus fun fact-nya juga dari 1 minggu sebelum kita masuk kuliah itu kita tuh ternyata udah ada di satu acara yang sama. Oh, tapi belum kenal. Jadi satu acara yang sama dan itu tuh kebetulannya itu acara aku dan dia jadi pesertanya. Waktu itu festival. Terus timnya dia jadi peran utamanya. sama-sama orang penting. Iya, terus aku di situ jadi MC-nya. Terus waktu itu kenalannya kayak gitu, emang lo anak kabaret mana gitu kan. Terus dia bilang, ini gitu kan, kabaret Revolta gitu kan dia bilangnya. Terus baru nggak, oh berarti kemarin ada di acara NCCF dong gitu. Terus dengan gayanya, ya iyalah orang gue PU-nya udah Jumawa di akhir ya. Perasaan gue gak kayak gitu deh. iya kalau kayak gitu kayak iya kemarin kan gue main jadi PU-nya dia bilang gitu. Terus ya udah gue bahas, oh iya kemarin gue jadi MC-nya gitu. Jadi ya udah dari awal udah jumawa gitu kita berdua tuh. Lebih kayak gitu. Dipertemukan atas kejumawaan masing-masing. Kan tuh seru banget ya, jadi kayak awalnya kalian ada di suatu festival yang sama tapi nggak saling kenal, tiba-tiba satu kelas dan sekarang jadi satu rekan kerja. Iya, partner. Wow, keren banget ya, itu bisa dijadiin film juga ya. Bisa jadi ya bener. Ngomong-ngomong tentang jumawa nih ya, kalian kayaknya udah jumawa banget. Emang prestasi apa aja sih yang udah diraih sama AM Voice ini? Wah, cuma satu doang sebenarnya kalau misalkan dilihat dari prestasi kita berdua ya. Kalau dari AM Voice itu kan ya sebenarnya juga orang baru berapa bulan juga ya sebenarnya kalau misalkan AM Voice officially kebentuk gitu. Cuman kalau misalkan kita berdua kerjasama yang udah dari lama. Jadi kalau misalkan bisa kita bilang prestasi kita berapa teh? Tahu sih. Oke, satu. Ini sebenarnya ini kita MPM agak salah manggilnya. Mungkin ada baiknya kalau misalkan ini kita MPM ngundang siapa gitu, Papi gitu. Prestasi banget. Next episode mungkin deh. Siapa tahu mau dicoba mungkin. Iya. Apa tuh satu prestasinya tuh memang apa? Yang barusan. Aji Aji Saka, lomba komunikasi dari UGM yang akhirnya
sebenarnya dengan keadaan kita yang gak ada niatan juga sih buat coba, cuma disuruh doang coba ikutan ya. Jadi kita coba ikutan, nggak tahu ada hadiahnya, nggak tahu ada apanya, teknis seperti apa nggak tahu. Tiba-tiba masuk final dan syukurnya sih menang gitu kayak. Apa nih? Makin jumawa ya. Oh, semakin jumawa. Coba. Setelah jumawa langsung nggak pernah dapet hadiah. Bener, Tapi emang harus Benar, iseng-iseng aja Iya. jangan di effort ya. Iya, setelah itu soalnya kita coba ikutan lomba lagi kan. Gak ada menang. Kita terlalu jumawa ya. Jumawa gitu, bener Oke, Jumawa. tapi berarti kalian akan terus menetapkan jumawa itu atau enggak? Harus sih kayaknya. Pede banget lu ngomong kayak gitu. Sebenarnya itu lebih ke arah personal branding kita. Iya, Sebagai duo voice over yang jumawa gitu. Iya. Kalau misalkan lu diajak orang, pasti orangnya harus nyiapin mental dulu aja gitu buat emosi. Agak capek ya ngedengerin ya, karena jumawa saya juga merasa capek nih baru berapa menit? Enggak. Enggak. Iya, Much iya. doang. Agak melempar ya. Tapi nih, kan AM Voice itu berarti geraknya di kayak podcast, Iya. voice over lah ya. Iya. Kalian punya passion lain di selain voice over gitu nggak sih? Kayak apa gitu? Lo dulu. Kayaknya lebih banyak kan. Berarti di luar tarik suara ya? Iya, di luar tarik suara. Tarik tambang. Cari tahu. Menang kan kemarin 17 episode. Atau tarik ulur. Enggak, udah. Aduh, nyari lagi tarik apa? Tarik tunai. Udah. Oke, nah kalau misalkan di istilahnya apa ya? Kalau misalkan ngomongin suara lagi, kan di voice over ya ngomongnya khusus di mengolah suara, ngisi suara belakang ya. Di sisi lain sih waktu itu sempat juga ngisi satu band akustik gitu bareng sama teman-teman dari Prabu juga tahun lalu. Di penyanyinya bareng juga sama Kadep Sembonya ada. Iya. Yang kemarin tuh yang kemarin ngisi suara ya nyanyi ya. Iya itu ya. Gimana tuh? Menari bersama mentari. Oh, nggak dibayar. Jangan. Prabu nggak ngebayar. Oke, terus juga ada aku kabaret juga kayak tadi udah dibilang. Jadi cukup suka acting, terus juga mixing audio. Terus ya paling masih segi-segi di seni-seni juga lah gitu kurang lebih ke sana. Kenapa kamu gak masuk Senbora aja sih? Karena kebetulan waktu itu ada tawarannya buat masuk ke Hubex. Oke, Iya, itu betul sekali. next comment. Ini nih Zat Ali ini sangat multi talent banget ya, bisa apa aja gitu. Kalau Hanifah Mut gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama juga sih, masih berkecimpung dalam seni juga gitu. Pertamanya pasti dari kabaret, terus dari situ kalau kabaret kan sebenarnya lebih ke grup kan ya. Dan kalau misalkan buat skill pribadinya ya itu sih masih dalam segi suara tapi nggak nyanyi gitu. Sebenarnya itu pokoknya semuanya kayak misalnya MC, voice over, moderator, terus juga dubber, announcer, tapi gak nyanyi gitu. Tapi kalau nyanyi pasti bisa lah, kayak masa sih gitu kan, dubber bisa, voice over bisa, announcer juga bisa, masa nyanyi nggak bisa? Pasti bisa. Harusnya sih bisa ya, cuman kayak lebih gak dikasih pede aja gitu. Ada insecure-nya nih, orang Jumawa juga ada insecure-nya gitu. Oke, Kayak berarti nggak dikasih diri. emang udah suara banget lah ya, suaranya udah emas banget. Iya, benar banget. Iya. Iya benar banget lagi. Udah kelihatan Pede udah banget. jumawa banget. Iya benar banget tuh ya Allah. Ya Allah ampun deh. Oke, tadi kan prestasi tentang AM Voice, berarti kan Iya. berdua. Nah, aku pengen tahu dong prestasi apa aja sih yang udah dicapai sama masing-masing gitu. Oh my God. Tadi kan udah dari AT dulu nih, sekarang mungkin dari Mamuch dulu. Oh my god, malu. Atau ini kayak terlalu panjang ya durasinya kalau nyebutin Enggak. pencapaian. Kenapa ya sebenarnya pencapaian? Apa ya sebenarnya jujur kalau misalkan pribadi itu aduh apa ya gitu kalau misalkan dalam pribadi paling apa ya Apa ya? Terus Apa dari ya? tadi. apa ya dong nggak deh Apanya? mungkin lebih ke job kali ya, kerjaan kali ya gitu, kayak kerjaan yang mungkin voice over yang udah agak jumawa ya kalau dibilang. Gak apa-apa. Maksudnya udah ada linknya lah gitu, kayak udah punya link voice over buat ngisi di berbagai perusahaan ataupun juga di produk, terus juga mungkin kayak gitu. Aduh, udah deh segitu. Emang orientasinya ke arah uang kebetulan. Betul, money oriented. Money Banyak oriented banget. panggilan ya. Kebetulan gitu. Paling Iya. kalau misalkan prestasi kayak gitu sih, lebihnya ke arah situ, sisanya ya udah yang kita pakai situ. Oke. Berarti emang udah ngisi di mana aja sih kalau di perusahaan gitu?
Ada nanti jadi iklannya Bu. Oh ya apa dong? Paling KPK, terus Pos Indonesia. Itu KPK jadi tersangka kan? Ini KPK, Pos Indonesia, terus BKKBN, Wow. terus juga yang Okin tuh kemarin, Okin Rahel V-nya. Terus udah gitu Bisa aja di bawah. kebetulan belum muncul. Oh, belum. Belum muncul, saya itu masih isu. Masih pakai H&M kalau saya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke. Sisanya ada nih. Oke, Itu udah ke perusahaan-perusahaan besar ya. Amin ya. Oke, keren banget. Kalau Nizar gimana Nizar? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak begitu money oriented ya, beda sama yang oke. sebelah. Oh my Tapi God. juga kayak karena sejauh ini kayak untuk anggaplah sebuah job gitu, kayak banyaknya juga emang dibawa sama dia juga gitu, ditarik-tarik. Emang sumber uang aku adalah dia. Oke, manajer. Ya. Ada juga kan sekarang ya. Iya. Jadi ya partner slash manager slash asisten slash ya apalah Banyak banyak ya. yang emang Friends kita with benefit tapi yang positif lah ya. Ya. jangan disebut gitu lah. Oke. Takutnya image orang-orang kurang enak Itu gitu. nggak ada itu di skip ya. Gak bisa Oh, disebut ini. ya. Lanjut. Tapi intinya kalau misalkan secara job ya masih kurang lebih sama, sempat juga ngisi di apa namanya, di rumah zakat juga pernah. Oh, itu juga. Itu adalah klien tetap, mohon maaf gak disebut ya. Aduh, maaf. Aduh, parah banget. Terus aku Sesko TNI kemarin sempat ada tawaran Sesko TNI, dan ya ada beberapa lah yang lain yang aku juga nggak begitu inget sih, nggak begitu banyak soalnya. Beda kayak yang sebelah. Paling di luar dari yang ngomongin voice over di luar jadi lucu ya, di luar voice over tuh aku pernah jadi best aktor dari Kabar yang aku bilang gitu. Jadi ya di situ lah ngomonginnya masih di dunia peran, terus juga ya mixing dan kawan-kawan kayak gitu sih. Oke, jadi udah banyak juga ya prestasi yang udah dicapai sama AM Voice Amin. dari masing-masing, dari Reza dan juga Alhamdulillah. Mamus. Tapi kalian nih dari AM Voice sendiri ada nggak sih harapan untuk kedepannya, kayak pengen ngelakuin apa gitu atau ikutan lomba-lomba lagi? Gimana ya? Kalau ada sih. Kalau ada sih pengen, cuman pengennya menang. Enggak. Tapi kalau lomba sebenarnya kayak kemarin kan emang accidentally juga ya, dan kayak kita juga mudah aja kalau misalkan tiba-tiba ada yang selewat di Instagram kayak coba nggak sih gitu. Coba. Hadiahnya segini kok kata dia, ngebawanya hadiah. Kalau gue sih kayak ya udahlah ayo gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada waktu ya nggak bisa ikut. Paling kalau harapan dari kita sendiri Apa ya? semakin banyak job. Itu bener banget. Pengen Semoga makin semakin ngembangin banyak. ilmunya aja sih gitu, biar kalau misalkan pun ada tawaran-tawaran, karena kan kalau mau ngomongin voice over lebih ke arah jam terbang ya gitu. Sepinter-pinternya kita untuk ngolah suaranya kita aja, dan itu juga diaturnya sama jam terbang gitu. Jadi pengennya sih bisa lebih ngasah kemampuannya, biar kalau misalkan ketemu sama macam-macam klien yang lain dengan keinginan-keinginannya masing-masing bisa tetap dapat apa yang mereka mau gitu. Oke, amin. Semoga nih abis dari ini kita MPM langsung banyak job yang datang ke AM Voice ya. Amin. Tapi lewat aku, soalnya sekarang aku jadi manajer kalian nih. Amin. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama AM Voice nih, dari mulai awal kenal sampai harapan yang ingin dicapai sama AM Voice. Iya. Nah, sekarang waktunya kita main games nih. Yeay, mana nih suaranya? Biasanya yang kayak gitu ada. Gak boleh suuzon. Kita bakalan main pernah nggak pernah nih. Kita boleh Oke. dipegang dulu masing-masing. Mungkin udah tahu juga kali ya, udah sering lihat permainan pernah nggak pernah. Jadi nanti di belakang layar bakalan ada yang bacain soal. Kalian tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Oke? Oke. Ngerti kan? Siap. Panitia udah standby nih di belakang layar. Oke. Kita mulai aja kali ya. Pertanyaan pertama. Oke, pertama, pernah nggak pernah ngerasa nggak diperhatiin sama audiens pas lagi nge-MC? Oh, pernah. Gimana tuh? Boleh dong diceritain? Kayaknya itu udah struggling yang MC nggak sih? Udah struggling biasa aja. Kayak ya udah, itu emang lo harus kuat mental aja ketika lo Iya. ngerasa kayak gitu. Benar, karena terkadang ya kita nggak bisa selalu juga maksa ya, walaupun tugasnya kita buat ngambil perhatiannya mereka, tapi kalau misalkan mereka emang udah nggak begitu interest ya Gimana lagi agak sulit ya? gitu. Tapi pas
merasa nggak diperhatiin itu kalian gimana, ciut gak sih atau kayak ya udah gas terus aja? Ya pasti agak down ya. Iya. Kalau misalkan gue kayak gitu, maksudnya kayak emang agak down, cuman kayak jangan jadi malah ikut down juga Iya. gitu. Kita harus pokoknya prinsip MC dalam hidup saya sendiri itu adalah kita harus melebihi audiens gitu. Nah, Betul, dan juga melebihi narasumber. Bercanda. Oke, next question, boleh dibacain? Pernah nggak pernah salah sebut nama atau keseleo lidah pas lagi nge-MC? pasti. Gitu gue pendek bener. Sama, pendek juga. Suka banyak keselipet, gampang keselipet gitu. Kayak Isyana ya. Apa sih Isyana tuh kalau misalnya Merah putih, merah kuning, kelabu, merah Merah muda dan biru. Terus bener Oh, hitam dong. putih. Beneng dor. Bener dong. Waduh, lagu kamu mah enak-enak semua loh. Murah merah biru murah merah gimana sih, merah muda dan biru. Kayak gitu sering juga. Paling kayak apa ya, kayak tadi juga kan apa berdili kayak gitu gitulah kurang lebih. Kebetulan emang cadel R. Tapi kalian voice over talent cadel nggak kelihatan gitu, gimana sih caranya? Tahu Gimana ya? kalau main sendiri gitu Ah, nggak sih? iya. Ya nggak sih? Harus Kalau dibiasain kalau- ketika misalkan kita tahu oh suka ada bermasalah di sini ya, entah dilatihin lagi lebih kencang, mungkin kan karena biasanya cadel gara-gara emang nggak biasa aja nggak sih gitu, jadi memang. makanya harus dibiasain juga gitu untuk bisa ngomong nggak keselipet lagi. Terus- Seenggaknya tahu lah gitu kalau ada Iya. part-part kita bakal salah gitu. Nah itu makanya perlu banget kita tahu kekurangan kita sendiri kan. Jadi kan kalau misalkan aku pribadi kan emang cadelnya di huruf R sama L. Jadi kalau misalkan ada berbarengan tuh deketan tuh harus agak-agak ambil ancang-ancang dulu gitu. Iya. Kayak harus bener-bener fokus gitu kayak biar agak-agak apa namanya jelas gitu. Biarpun kalau misalkan cadel tipis gitu. Kalau aku kebetulan emang D, kekurangan kan? aku aku nggak ada kekurangan sebenarnya. Oke. Cuma kurang ganteng aja. Kurang amal kebetulan. Iya itu juga. Kurang uang juga. Iya. Oke. Oke, keren. Next question ya. Boleh. Boleh? Pernah nggak pernah ngeluarin jokes tapi nggak lucu? Sering. Ayo kalau ada bisa lihat sering. Bukan pernah aja tapi sering. Tapi gak tau kenapa semua orang ke bawah. Orang-orang bisa ya gak lucu deh gitu. Tapi karena nggak lucunya itu yang bikin lucu nggak sih biasanya? Lebih ke Mungkin. ketawanya tuh ya Iya. udah menghargai. Oke, boleh. Next question lagi. Pernah nggak pernah salah kostum pas nge-MC? Udah gak sih? Waduh. Jauh ini gue Kayaknya enggak sih deh. ya, gue enggak. Karena kebetulan kalau ngomongin baju dia yang paling rese. Even buat datang kayak gini juga ada kebetulan pun dia yang ngedorong kayak bajunya gak boleh di Oke. karena emang nggak mau juga ini ya, nggak mau kayak seenteng itu juga gitu, walaupun even kerjaan kecil juga ya pengennya tetap di bawah Even unpaid juga kita Iya. emang selalu ya. give the Menampilkan best yang terbaik. Iya. Walaupun Iya. kita tetap butuh di Rider supaya ya. Oke, berarti udah match banget ya tentang outfit ya. Oke, next question. Pernah nggak pernah ngorbanin kuliah demi job? Bentar. Ini kalau misalnya salah jawab ya takut dimarahin dosen. Oh enggak sih. Boleh dijawab 1, 2, 3. Pernah nih. Tapi Apa nih? sebenarnya itu iya kan waktu itu kita bareng ya? Yang mana? Aduh. Oh iya. Iya itu dia. Oh, yang mana? Itu yang di studio. Oh, Kapan nih? Kapan nih? oh iya. Waktu itu kita pernah ada job bareng gitu. Waktu itu hari Kamis ya kalau nggak Iya, salah. jadi talent sekaligus juga voice Voice over over. juga, terus itu di hari kuliah, terus kayak di jam 1 emang, tapi kebetulan emang udah online gitu, Iya. jadi ya bolos gak bolos kan ya sekarang kalau misalkan Ya, online gitu. Benar. Masih Ya bisa udah. diambil lah ya. Sebenarnya gue waktu itu udah sempat ngomong, Muc lagi kuliah gimana dong? Enggak, lo gak pernah kayak gitu ya. Kayak yaudah, malah dia kayaknya gak inget deh saat itu ada kuliah gitu. Ya. Skip aja gitu ya. Join aja enggak gitu kan. Gitu Yaudah sih lah, ya paling. nggak apa-apa karena Berarti masih pernah ada ya? jatah 3 kali juga. Yes, betul. Dimanfaatkan dengan baik. Oke deh, boleh pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah kepikiran pengen ganti partner di EM Voice? Wow, takut nih. Ada takut nih. Kalau misalnya
ngegantiin. Boleh jawab 1, 2, 3. Takut gue abis ini. Enggak, ini ada alasannya. Kenapa tuh? Pernah kepikiran kalau misalkan diganti sama siapa ya? Tapi masalahnya nggak ada lagi yang lebih bagus. Panas Mau banget. Casting. Nggak panas banget. Nggak, emang kepikirannya kayak gitu sih. Pernah kepikiran kayaknya kalau nyoba tandeman sama yang lain bakal dapat ilmu lebih gitu. Oh iya benar. Hanya saja emang dikit orang yang ada niat di sini gitu juga nggak begitu tahu juga orang-orang lain. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang lebih bagus dari Hanifah Much bisa terganti. Oh, jelas. Jelas. Nggak. Makanya berarti harus di up terus ya skillnya supaya tidak Selalu. tergantikan Selalu. nih posisi Hanifah. Ya kenapa Hanifah Much gak pede? Padahal gue udah pede ngangkat pernah tuh gara-gara Oh kayaknya gue akan gitu ya, agak jumawa ya. Tapi saya gitu. Enggak sih, lebih ke apa ya? Kalau misalkan brand AM Voice itu kan mungkin baru emang berdua kan. Terus juga kalaupun emang pernah dipasangkan emang bukan sama Ate gitu, dan itu pun juga bukan AM Voice gitu. Ya, namanya Gitu. bukan AM Voice berarti ya. Sebenarnya Waktu itu kalau nggak salah orangnya tuh Much, Madina sama Kresna kayaknya ya. 3M. jadi apa tuh? Ya itulah ya. Itulah ya, udah. Oh, gue gak ngerti. Oke. Oke. Next question. Kenapa ini kameramen? Ketawa aja, nggak apa-apa. Ganti kali ya MC-nya. Gue gak ngerti. Oke. Boleh? Tanya selanjutnya. Pernah nggak pernah ngerasa lebih hebat dari partner MC? Wah. Ini kayaknya udah tahu sih jawabannya karena dua-duanya memegang prinsip Jumawa. Boleh dijawab 1, 2, 3. Oh sekarang? Oh, masalah dijaga dari gue. Oke. emang konsepnya gini ya? Dua pertanyaan udah beda nih jawabannya. Mungkin tadi udah Ate duluan, sekarang mau duluan. Jelas lah gue lebih duluan. Gue selalu mensupport Mas Jumawanya gitu. Kenapa? Iya, gitu kan. Lebih duluan terjun di dunia. Gitu kan gue yang narik gitu kan kayak. Iya, gue sendiri mengakui kalau misalkan emang dari dia sendiri, ya pun dari awalnya latarnya emang udah jadi seorang voice over, udah jadi MC duluan juga gitu. Sedangkan kalau gue kan baru ngerintis pas kuliah. Jadi kayak emang ada bekalnya dikit lah gitu waktu dulu belajar kabaret kan ada dubbing-dubbingnya juga. Tapi pas masuk kuliah ada dia nih gitu yang kayak pun kalau misalkan ngomongin rate harga, gue selalu konsulnya ke dia dulu. Lo harga sekarang berapa? Oke, gue turunin dikit deh. Gitu. Sampai gue antar ada di atas dia baru gue ngasih tahu gue naikin dikit lah gitu. Berputar kok nggak apa-apa. Oke. Tapi itu dalam bidang ini ya gitu. Kalau misalkan emang ya banyak juga lah dalam bidang lain yang emang dia lebih juga gitu, kayak leadership lah. Terus juga konsepnya kayak gitu-gitu pasti punya pandangan masing-masing. Nah, Kalau dilihat sih kita juga secara skill di luar voice over ya kita sama-sama backup gitu. Kadang dari konsep gua ngebantu ngelempar, dia yang ngehalusin. Secara teknis juga yang kayak dia yang bantu, oh ini dibawa kayak gini, gue juga yang secara ilmu ininya juga dibantu. Mutualisme lah Iya. ya dalam bidang apapun itu. Oke, keren banget sih. Gue sudah banget lah. Ya gitu. Next question. Pernah nggak pernah berantem sama pacar gara-gara sibuk ngejok? Kebetulan dua-duanya punya pacar nih ya, gimana Oh, nih? Bentar, gue juga ingat. Bentar ya. Oh, pacar yang mana ya? Waduh. Jangan gitu lah. Boleh kali dijawab 1, 2, 3. Tidak pernah. Wow, keren banget. Supportif ya. Supportif banget ya. Berarti kalian Pacar kan ya? Pacar. Pacar. Oh, bukan. Oh, saat itu belum. Ada lah ya. Oke, pacarnya ada banyak ya kak ya. Enggak, kan pacar. Kalau yang pernah bermasalah kan bukan pacar. Gak usah dibahas lah ya. Yang sekarang mungkin nggak pernah. Kenapa rasanya ada tatapan-tatapan tajam? Apa itu? Ada sesuatu yang mengawasi, hati-hati Nizar. Berarti pacar kalian saling mendukung lah ya Alhamdulillah. dengan pekerjaan. Bukannya kalian. hilang muncul. Udah nikah? Langsung ya. Gak akan nonton juga. Oke. Boleh. Next question. Oke, pertanyaan terakhir. Wow, terakhir nih.
pernah nggak pernah baper atau tertarik sama partner MC? Aduh. Sama ini berarti. Apa yang sekarang? MC Apa yang lain? Yang sekarang deh. Oke. Oke. Boleh kali ya jawab. 1, 2, 3. Kebukti sih dari pacar yang gak pernah marah itu udah kebukti kalau kalian gak ada rasa seksual lagi. Ada, alhamdulillah. Karena kita ya udah gitu dari awal ke pembawaan. Oke, berarti emang dari awal itu udah jadi partner kerja lah ya, gak ada perasaan apa-apa. Ya, alhamdulillah ya enggak. Nggak Bahkan usah dari awal jawab. juga gak pernah Nggak kepikiran kepikiran bakal jadi sih. partner kerja ya. Iya benar sih. Karena udah punya pacar juga sih satu sama lain ya. Jadi nggak usah. Yes. Walaupun yang satu itu, yang satu itu. Nggak tahu gue. Itulah. Adalah. Oke, yeay, tepuk tangan dulu dong pertanyaannya. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang jawabannya nggak sama, tapi selebihnya kalian match lah ya. Jadi partner kerja AM Voice, tepuk tangan lagi dong buat AM Voice. Walaupun mungkin depan dari sini kita bakal memikirkan kelanjutannya. Mungkin ada yang mendapatkan partner baru. Iya, Mungkin. langsung Nggak TikTok dong, nggak gitu ya. dong. Ya. Oke deh, mungkin kita udah cukup lama juga nih di sesi ini. Kita MPM episode kedua spesial AM Voice kali ini. Mungkin boleh nih dikasih sepatah dua patah untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton. Boleh? Mungkin dari siapa dulu? Dari Ate dulu mungkin? Wah. Apa nih mau sepatah dua patah? Pesan-pesan mungkin atau mau menyampaikan sesuatu atau nyari job mungkin boleh. Aduh, motivasi. Sifat Yes. motivasi gitu. Apa ya, kalau misalkan ngomongin tentang skill atau tentang pengalaman apapun itulah gitu, semuanya sih bakal berdampak dari jam kerja, dia jam terbang gitu. Ketika misalkan lo nya punya niat, lo nya punya keinginan, mau seminim apapun skill lo yang punya, ketika lo juga punya jam terbang yang cukup, berusaha terus walaupun banyak kesalahan, pada akhirnya juga lo bakal bisa buat terbiasa lah. Ini sebenarnya klise sih. Klise Kayak gitu. banget. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, ya sama sih, akan klise juga, itu adalah Yeah. be confident. Pede Pokoknya aja dulu. Pokoknya kalau misalkan lo mau ngerjain apapun, pokoknya pede aja dulu deh gitu. Yeah. Kayak kadang tuh bahkan orang tuh kayak punya skill tapi perlu disadarin dulu sama Yeah. orang. Termasuk saya sendiri gitu. Jadi emang sebelum sejumawa ini saya juga pernah mengalami insecure sampai sebawah. Yeah. Pokoknya pernah ya. Bener. Pernah. Jadi kayak udahlah yuk pede aja yuk gitu. Masa orang Manfaatin lain aja lah ya nah waktunya. gitu kayak Karena masa mungkin terkadang bukan kita yang ngebangun passion kita, Nah, tapi passion kita yang bener. ngebangun kita. Bener Wow. banget, kayak Kayak gitu. gitu. Iya, dan sekianlah kita ya di acara ya. Ini Terima kita kasih MPM. buat teman-teman yang udah nonton ini kita Iya, MPM. makasih banget. Ya. Gak apa-apa. Saya sudah diambil alih oleh MC Kondang ini. Gak apa-apa. Ya boleh balik lagi. Balik lagi. Oke, pokoknya intinya pede aja dulu ya. Yes. Terus kayak keluar dari comfort zone kalian supaya tahu passion kalian ada Iya, di mana. benar banget. Betul. Oke deh. Makasih banyak ya M-Voice Thank you sudah juga. main juga. Kita. Jadi kita MPM episode kedua dan jangan lupa nih buat teman-teman di rumah saksikan terus ini kita MPM episode-episode selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum nonton ini kita MPM episode 1, boleh banget diklik di sini mungkin bisa. Dan subscribe YouTube Hima MPM untuk melihat video-video yang menarik lainnya. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Oke, aku Midi Belari pamit dan AM Voice. Hanifah Much, And Dazer Ali. and we're from AM Voice. Dadah. Bye-bye. Bye bye.